kembali ke negara. Ini sudah diumumkan sejak beberapa tahun lalu, sejak Lengser kepulauan, dari Soeharto, ya kan? Nah, Soeharto hebatnya dia itu, ya samaratakan semua, ya bikin semua itu menjadi keregimentasi sama semua dari atas sampai ke bawah, sehingga juga di bawah ini yang tadinya beragam-ragam, ada desa, ada nagari, ada kampung, ada marga, ada segala macam, semua disapu habis menjadi sama seperti di Jawa desa, dan dengan sistem yang sama untuk seluruh Indonesia. Jadi yang namanya nagari yang kita bangga-banggakan itu hilang sudah, dia berganti dengan desa. Jadinya orang Minang ini seperti yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita waktu itu, Haruseng, yang dijadikan desa ini bukan lagi, tapi adalah jorong. Apa pertimbangannya? Karena kalau nagari kita cuma mendapatkan 600 porsi sebanyak nagari. Kalau jorong yang kita angkatkan di desa ada sekian itu, ada 3-4 ribu desa, jorong yang di desa. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berhasil mengembalikannya kembali, ya, dengan semangat reformasi sekarang ini. Namun ini masalahnya yang dikembalikan itu hanya nama, dari desa kembali ke negara, tetapi fungsinya, peranannya sama dengan desa, tidak lebih, dan dia tidak lagi memiliki otonomi. Negara yang ada sekarang ini tidak lagi memiliki otonomi, sehingga negara itu hanyalah perpanjangan tangan dari bupati di tingkat rendah. Semua dikembalikan dari bupati, apapun, sehingga negara sekarang itu hanyalah pelaksana dari kebijakan, dari polisi dan segala macam dari bupati. Urusan-urusan yang tadinya dikeluarkan tingkat terlalu tinggi sekarang diberikan kembali kepada negara. Hanya administratif, teknis, ya, dan wali negara bukanlah pemimpin negara. Dia tidak siapa tahu. Tidak ada memiliki sifat sebagai pemimpin negara, karena sudah tidak tinggal di surau lagi, sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya. Jadi suraunya sudah buruk, negara juga. Karena yang paling esensial dari adanya negara itu yang adalah otonomi negara. Nah, kita membayangkan negara itu seperti dahulu, mampu menyelesaikan semua urusan tanpa bantuan apa-apa dari luar. Dia seperti katakan oleh para ahli, kita baca dari literatur undang-undang, negara itu katanya adalah peti republik kecil yang menyelesaikan urusan apapun ke dalam. Tidak ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya, semua diselesaikan sendiri. Tidak ada yang perlu dibawa ke pengadilan atau polisi diselesaikan. Kalau terjadi apa-apa di kampung, langsung diselesaikan di kampung negara itu sekarang. Jadi sekali-sekali misalnya kepergok perempuan yang itu ketahuan, itu diarah keliling kampung, ya. Setelah diarah, cemburkan lagi ke dalam lantai, dalam kolam, dan sorak ramai-ramai. Sesudah itu disuruh pergi, tidak boleh lagi menjadi warga kampung. Kejam, tapi efektif sekali dalam menjaga moral, dalam menjaga bangsa. Nah, sekarang kita akan coba sedikit-sedikit pengadilan, sedikit polisi, sedikit-sedikit tidak ada yang diselesaikan sendiri. Jadi sistem yang dahulu didapatkan di negara itu sekarang sudah tidak ada. Orang tidak mengenal lagi yang namanya pergi ke sawah bersama-sama, media bersama-sama, berbagi bersama-sama, tidak ada. Semua sudah menentukan. Nah, ini kenapa? Karena sistem ekonomi itu sendiri yang sudah berubah.
Dahulu sistem ekonomi kita adalah agraris, pedesaan, tradisional, dan rural. Nah, sekarang betul-betul sudah ada. Jadi kita sekarang ini harus bekerja keras. Kalau memang itu masih merupakan cita-cita kita, kembali ke negara, kembali ke surau, cari, temukan bagaimana kiat-kiat untuk mengembalikan semangat bernegara. Dan rasanya semangat bernegara tidak akan mungkin ditumbuhkan kembali selama otonomi negara tidak dimiliki. Nah, jadi saya melihat kekurangan tanpa otonomi negara. Kalau kita memang mau memperbaiki, satu, negara sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan, nah, seperti yang sudah berjalan juga, tapi kita perkuat lagi. Tidak perlu semua dibawa ke kabupaten. Sebagai besar kalau bisa diselesaikan dengan dan dia harus modern, harus efisien, harus efektif. Yang kedua, negara sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan. Nah, sekarang ini polisi itu kan, ya, tidak ada negara. Polisi itu hanya ada di kecamatan, bukan? Nah, kalau dalam hal-hal yang besar baru kita minta dia ke negara. Kalau tidak dia hanya berprotokol di kecamatan. Nah, dengan kita mengembalikan semangat berkampung, setiap anak-anak muda di kampung, laki-laki maupun perempuan, semua kita jadikan sebagai pagar negara tanpa kecuali. Semua harus menjadi pagar negara. Tidak bisa mengelakkan diri. Apapun yang terjadi dengan keamanan dan pengamanan, mereka lah yang tanggung jawab. Karena itu diciptakan kembali yang namanya Balang, Guru Balang negara. Dia menjadi tangan kanan dari wali negara. Apa ada saja permasalahan yang keamanan, dia yang menjadi komandannya. Dia memandangi para pemuda, ya, yang ada di negara. Dan untuk itu kalau perlu dia diberi didikan para militer. Yang ketiga, negara sebagai unit kesatuan ekonomi. Nah, selama ini ekonomi kita sudah kecil-kecil, semua sudah dibawa ke kota. Apa-apa tidak ada yang tinggal lagi di negara. Sekarang kita memang mau kembali ke negara, tumbuhkan ekonomi bernegara. Nah, saya melihat cara itu adalah negara itu sendiri menjadi badan hukum yang di samping pemerintahan politik juga berwenang bertindak dalam hal ekonomi. Ya. Jadi negara adalah sebuah badan usaha milik negara. Kalau ada BUMN di pusat, BUMN negara, di negara itu N negara. Harus diciptakan BUMN negara. Ya. Negara itu sendiri yang memiliki badan usaha, dan negara itu yang menciptakan korporasi-korporasi yang bergerak di bidang apapun yang sesuai dengan potensi yang ada di negara itu. Ini kita bisa mencontoh kepada Korea, mencontoh kepada Cina, mencontoh kepada Vietnam sekarang, dan mencontoh juga kepada Jepang sebelumnya. Itu desa-desa itu di empowering, ya, diberi wewenang dan kekuasaan untuk bergerak di bidang usaha ekonomi. Dan jalurnya adalah ke bank negara. Ini yang aneh, namanya bank negara, tapi dia tidak ada negara. Namanya bank negara, tapi dia tidak ada negara. Malah yang diurus itu usaha-usaha ekonomi Cina. Orang Cina dikasih kredit, betul? Tapi kadang-kadang tidak ada satu. Kita mau bank negara itu menjadi banknya negara. Dia ada di sekitar negara, dia yang memegang kas negara dengan sistem remote control segala macam. Kali-kali ya cukup siapa yang menjadi sekretaris negara, dia dipisah atau bendahara negara, dia adalah menjadi bank negara, mengurus soal administrasi keuangan negara. Nah, kita cukup kaya begini, semoga barat. Tinggal mengembangkannya dengan konsep yang jelas, dan tentu saja kita menginginkan
ekonomi nagari itu adalah sekaligus ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi seluruh agama terbawa semuanya. Yang kita ciptakan adalah lembaga-lembaga usaha ekonomi yang orientasinya kepada profit sharing, ya, production sharing, ya. Dan kita meninggalkan praktik-praktik kapitalisme dan segala macam. Kita kembali pada pangkal agama kita. Kita ciptakan sistem ekonomi yang syariah itu tidak hanya di pusat, di Jakarta, tetapi juga di negara. Kita kembangkan ke seluruh negara.